Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya di Jajang Channel. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kemungkinan untuk tahun 2022 di mana sekolah dan juga madrasah akan memberlakukan kurikulum baru ya, kurikulum paradigma baru, kurikulum prototip ya, ada juga yang menyebut seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas tentang beberapa kemungkinan di mana jumlah jam tatap muka dari masing-masing mata pelajaran akan mengalami pengurangan begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ini berhubungan dengan tunjangan-tunjangan seperti TPG ya, di mana untuk TPG akan cair di mana jumlah jam tatap mukanya menyentuh minimal angka 24 jam tatap muka begitu ya, sebagaimana yang disyaratkan untuk pencairan dana TPG seperti itu. Di tahun 2021 sudah ada sekitar 2000 sekolah yang sudah melakukan uji coba penerapan kurikulum paradigma baru ini ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak sembarangan, ini tidak main-main. Jadi pemerintah untuk membuat, merumuskan dan juga memberlakukan kurikulum paradigma baru ini, karena memang di tahun ini juga sudah ada sekitar 2000 lebih ya sekolah yang melakukan uji coba pembelakuan kurikulum baru ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sementara kita mengambil rujukannya di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371 tahun 2021 tentang sekolah, program sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Nah, ini di aturan atau di Keputusan Menteri ini juga diatur ini tentang struktur kurikulum, di mana di masing-masing mata pelajaran ada yang diangkat kembali menjadi mata pelajaran utama, kemudian ada juga di antaranya beberapa mata pelajaran itu mengalami pengurangan ya Bapak Ibu, pengurangan jumlah jam tatap mukanya begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di aturan ini ya, di Keputusan Menteri ini diatur ini struktur kurikulumnya mulai sejak PAUD ya, PAUD, TK, kemudian juga SD, SMP, bahkan sampai SMK ya Bapak Ibu, semuanya ini diatur di sini dan semuanya ada pengurangan jam tatap mukanya begitu. Sebagai contoh kita lihat ini struktur kurikulum untuk jenjang SMP ya Bapak Ibu. Ini untuk kelas 7 dan juga kelas 8. Kita lihat di sini di struktur kurikulumnya ini untuk agama dan juga budi pekerti, ini untuk beberapa agama ya. Ini ada Islam, kemudian Kristen, Katolik, Buddha dan sebagainya ini di sini. Nah, kita secara umumnya kita melihat ini di jenjang SMP juga ya nih. Untuk PKN ini ada pengurangan yang sekarang 3 jam di kurikulum 13 sekarang menjadi 2 jam. Kemudian juga bahasa Indonesia mengalami pengurangan, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris ya ini mengalami pengurangan juga. Penjas ini juga mengalami pengurangan ya Bapak Ibu untuk jenjang SMP. Kemudian prakarya ini juga tetap 2 jam ya ini. Kalau misalkan ada juga yang ini masuk menjadi pelajaran utama kembali ya di tahun 2022, yaitu ada mata pelajaran informatika. Nah, kalau misalkan sebelum tahun ini ya ada TIK, kita mengenal mata pelajaran TIK di KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada TIK, teknik informatika, teknik informasi dan komputer ya. Nah, di sini sekarang ada informatika namanya, atau istilahnya, istilah mapelnya ada informatika. Ini masuk menjadi pelajaran utama di kurikulum paradigma baru di tahun 2022 dan jumlah jamnya 2 jam tatap muka ini ya untuk tahun 2022. Nah, ini menjadi indikasi ya Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian akan berhubungan dengan tunjangan profesi guru yang dicairkan, di mana di TPG ada syarat di mana TPG-nya akan dicairkan atau akan cair bila mana seorang guru penerima TPG menyentuh angka minimal 24 jam tatap muka dalam seminggunya Bapak Ibu. Nah, semoga nih ada solusi nih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga nanti ditindaklanjuti nanti oleh Kementerian Agama ya.
karena barangkali kurikulum ini akan berlaku secara umum gitu. Jadi kalau misalkan Kemendikbud sudah melakukan uji coba di beberapa sekolah, nah kemungkinan besar Kementerian Agama pun akan melakukan hal yang sama untuk kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe ini. Bapak Ibu sekalian, ini untuk setiap jenjang juga ya, ini sebagai simulasi saja, contoh saja. Ini untuk jenjang SMP ada pengurangan, kemudian jenjang-jenjang yang lain juga ya, SDMI, kemudian PAKMUD RA, kemudian ada SMA, SMK, Madrasah Aliyah, barangkali akan ada pengurangan sama ya di sini di struktur kurikulum. Yang dijadikan rujukannya ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 371 tahun 2021 ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian barangkali informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, mohon maaf banyak sekali kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.